Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Milenia, NPM 187540112. Saya Anis Nafika, NPM 187540006. Dan rekan kami, Tiara Indah, NPM 187540033. Kami dari Program Studi Agribisnis Pangan Semester 5, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di sini, kami akan menjelaskan hasil dari analisis kelayakan usaha tani singkong yang dikelola oleh Bapak Supadi di Desa Sumberjaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal-hal yang perlu diketahui dalam menganalisis studi kelayakan agribisnis yaitu yang pertama, dasar gagasan usaha tani, yang kedua, aspek manajemen, yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran, yang keempat, aspek produksi dan operasional, yang kelima, aspek finansial. 1. Dasar gagasan usaha. Lampung menjadi penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, luas lahan yang digunakan untuk perkebunan singkong mencapai 367,966 hektar, yang hampir menyaingi luas lahan untuk padi yang mencapai 447,374 hektar. Tiap tahunnya, hasil panen yang didapatkan dari produk singkong terus meningkat seiring dengan luas lahan yang digunakan untuk berkebun. Melihat peluang yang ada dengan terus bertambahnya tingkat produksi singkong, muncul banyak pabrik-pabrik pengolahan bahan baku singkong. Dengan banyaknya pabrik yang menggunakan singkong sebagai bahan bakunya, maka terdapat peluang besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para petani singkong dan para investor. Alamat usaha tani. Usaha tani singkong di Desa Sumberjaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dilakukan secara per orang, yaitu milik Bapak Supadi, dengan luas lahan 1 hektar. Lahan 1 hektar ini telah ditanami singkong selama kurang lebih 3 tahun secara berturut-turut. Bentuk perusahaan usaha tani singkong di daerah Gunung Agung tergolong dalam perusahaan perseorangan. Singkong yang dibudidayakan oleh Bapak Supadi memiliki masa hidup produk dengan panjang usia tanaman hingga panen 7 bulan. Tahapnya antara lain, yang pertama, pembibitan, yang kedua, pengelolaan media tanam, yang ketiga, teknik penanaman, yang keempat, pemeliharaan tanaman, yang kelima, panen dan pasca panen. Pemasaran hasil budidaya ini jelas memiliki struktur pasar pesaing sempurna, karena di Indonesia budidaya singkong sangat menumpuk. Tidak hanya itu, budidaya singkong di Indonesia menjadi peluang usaha yang cukup baik dalam hal yang menguntungkan. Untuk itu, harga pun tentunya ditentukan oleh pasar itu sendiri. Usaha tani singkong yang dijalankan sekarang adalah menjadi salah satu pemasokan tetap singkong pada perusahaan-perusahaan singkong dalam olahan sekitar wilayah Tulang Bawang. Segmentasi yang dikelompokkan dari hasil pertanian Bapak Supadi masih masuk ke dalam golongan menengah ke bawah, karena Pak Supadi menanam singkong yang berkualitas, sehingga harga jual lebih terjangkau. Lebih spesifiknya, Pak Supadi menjual hasil panennya langsung kepada lapak singkong yang ada di sekitar daerah Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 3. Aspek pasar dan pemasaran. Dilihat dari analisis peluang pasar, banyaknya permintaan komoditas singkong yang semakin hari kian semakin membuat petani lebih banyak membudidayakan singkong. Terutama di daerah Lampung, banyak sekali peluang bisnis untuk budidaya singkong dan memiliki prospek yang bagus. Singkong yang dibudidayakan oleh Bapak Supadi memiliki masa hidup produk dengan panjang usia tanaman hingga panen 7 bulan. Tahapnya antara lain, yang pertama, pembibitan, yang kedua, pengelolaan media tanam, yang ketiga, teknik penanaman, yang keempat, pemeliharaan tanaman, yang kelima, panen dan pasca panen. Pemasaran hasil budidaya ini jelas memiliki struktur pasar pesaing sempurna, karena di Indonesia budidaya singkong sangat menumpuk. Tidak hanya itu,
Budidaya singkong di Indonesia menjadi peluang usaha yang cukup baik dalam hal yang menguntungkan. Untuk itu, harga pun tentunya ditentukan oleh pasar itu sendiri. Usaha tani singkong yang dijalankan sekarang adalah menjadi salah satu pemasokan tetap singkong pada perusahaan-perusahaan singkong dalam olahan sekitar wilayah Tulang Bawang. Segmentasi yang dikelompokkan dari hasil pertanian Bapak Supadi masih masuk ke dalam golongan menengah ke bawah, karena Pak Supadi menanam singkong yang berkualitas, sehingga harga jual lebih terjangkau. Lebih spesifiknya, Pak Supadi menjual hasil panennya langsung kepada lapak singkong yang ada di sekitar daerah Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Aspek yang dibahas selanjutnya adalah aspek produksi dan operasional. Usaha tani singkong berlokasi di Desa Sumberjaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi usaha tani singkong di Desa Sumberjaya mencari tempat yang memiliki lahan yang luas. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri adalah 120.100 hektar. Bentuk perusahaan usaha tani singkong di daerah Gunung Agung tergolong dalam perusahaan perseorangan dan telah ditanami singkong selama 3 tahun berturut-turut. Peralatan dan mesin yang digunakan oleh Pak Supadi sebagian milik sendiri dan sewa atau upah. Mesin atau alat berat seperti pembajakan, Pak Supadi melakukan sistem upah karena usaha Pak Supadi masih tergolong kecil. Peralatan dan mesin yang digunakan antara lain traktor, cangkul, ember, golok, karung, tali, tangki semprot, dan mesin pengangkut hasil panen yang digunakan yaitu adalah truk. Bahan baku utama yang digunakan merupakan batang singkong atau bonggol singkong yang sering disebut oleh petani dengan varietas kasesar. Penggunaan varietas kasesar karena menurut pemilik usaha singkong ini sangat cocok digunakan pada lokasi usaha. Jenis varietas ini bagus dan tahan terhadap hama dan penyakit, serta daya tumbuh varietas ini tinggi. Keunggulan daya pati yang tinggi, kulit mudah dibersihkan, umur tanam relatif singkat, dan ukurannya yang ideal untuk diolah. Biaya bahan baku mulai dari penggunaan batang ubi kayu, pupuk NPK, pupuk urea, pupuk SP36, serta pembeku gulma dan herbisida, yaitu menghabiskan sebesar Rp3.020.000. Aspek yang dibahas selanjutnya yaitu mengenai aspek finansial. Aspek keuangan atau finansial yang dianalisis dalam kelayakan usaha tani singkong ini yaitu berkaitan dengan kebutuhan dana untuk investasi dan modal kerja, penggunaan dana, anggaran biaya, proyeksi penerimaan, proyeksi laba rugi usaha, dan jadwal pengembalian pinjaman. Biaya investasi yang digunakan mulai dari lahan, ember, golok, alat semprot, tambang, itu menghabiskan total biaya investasi sebesar Rp25.850.000. Biaya operasional yang digunakan oleh usaha tani Bapak Supadi ini mulai dari sewa traktor, penggunaan batang ubi kayu, pupuk kandang, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk SP36, pembeku gulma, herbisida kopin, serta biaya tenaga kerja yaitu menghabiskan sebanyak Rp8.480.000. Selanjutnya yaitu biaya kebutuhan dana dan investasi yang digunakan dalam usaha tani singkong Bapak Supadi, mulai dari biaya investasi hingga biaya modal kerja itu sebesar Rp34.330.000. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis kriteria investasi. Dari analisis kriteria investasi yang pertama dibahas yaitu NPV atau Net Present Value. Net Present Value adalah nilai uang sebagai manfaat ekonomi dari usaha yang diperkirakan akan diterima di masa yang akan datang, yang nilainya tidak sama dengan nilai uang yang diterima pada saat sekarang karena adanya interest rate atau suku bunga yang besarnya tertentu dan besar biaya yang dianalisis sepanjang waktu. Dari tabel berikut ini, kita bisa lihat bahwa NPV-nya adalah 3,6745628. Jika dalam juta yaitu Rp3.674.562. Analisis kriteria investasi yang kedua yaitu benefit cost ratio yang merupakan perbandingan benefit atau aliran kas masuk pada periode 1. Benefit cost ratio ada dua yaitu gross benefit ratio dan net benefit ratio. Dari tabel berikut ini bisa dilihat bahwa gross benefit rasionya yaitu 1,05059 dan net benefit rasionya yaitu 1,1231.
Analisis kriteria investasi yang ketiga yaitu IRR atau Internal Rate of Return, yang merupakan suatu interest rate atau suku bunga yang biasa disingkat dengan I, yang membuat nilai net present value adalah 0, yang disebut juga indeks keuntungan atau profitability index. Dari tabel berikut ini bisa dilihat bahwa IRR atau Internal Rate of Return yaitu 26%. Analisis kriteria investasi yang selanjutnya yaitu BEP atau Break Even Point, yang merupakan kondisi perusahaan tidak mengalami kerugian atau tidak mengalami keuntungan, atau bisa disebut juga dengan kondisi impas. BEP adalah titik pulang pokok, yakni dalam kondisi total penerimaan sama dengan total biaya. Bisa dilihat di tabel berikut ini, berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa nilai BEP sebesar 4,716393, yang artinya bahwa waktu pengembalian biaya total keseluruhan usaha budidaya singkong dicapai pada jangka waktu 4 tahun 8 bulan 17 hari. Analisis kriteria investasi yang selanjutnya yaitu payback period atau PBP, yang merupakan jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan atau cash inflow secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Analisis PBP dalam studi kelayakan agribisnis biasanya dilakukan untuk mengetahui berapa lama usaha yang dilakukan baru dapat mengembalikan biaya investasi. Dari tabel berikut ini bisa dilihat bahwa PBP sebesar 1,70523, yang artinya bahwa waktu pengembalian biaya investasi dalam usaha budidaya singkong yaitu dalam jangka waktu 1 tahun 8 bulan 13 hari. Analisis kriteria investasi yang terakhir yaitu analisis sensitivitas dan switching value berdasarkan kenaikan biaya sebesar 3%. Kriteria investasinya yaitu NPV, IRR, Net BC Ratio, dan Gross BC Ratio. Dengan hasil analisis awal, NPV yaitu 3.674.563 dan analisis sensitivitas dengan kenaikan biaya sebesar 3% menjadi Rp1.495.690 dan keterangan usaha masih tetap layak untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu IRR dengan hasil analisis awal 26% dan hasil analisis sensitivitas yaitu sebesar 23% dan keterangan usaha masih tetap layak dikembangkan. Kriteria investasi yang selanjutnya yaitu Net BC Ratio dengan hasil analisis awal sebesar 1,1231 dan hasil analisis sensitivitasnya yaitu sebesar 1,048373 dengan keterangan usaha masih tetap layak dikembangkan. Kriteria investasi yang selanjutnya yaitu Gross BC Ratio dengan hasil analisis awal 1,05059 dan hasil analisis sensitivitas yaitu 1,01999 dengan keterangan usaha masih tetap layak dikembangkan. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai analisis kelayakan usaha tani singkong yang dikelola oleh Bapak Supadi. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menyaksikan video ini hingga selesai. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.